Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang rindu untuk berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita mau siapkan hati kita mau berikan waktu yang terbaik untuk kita datang menyembah Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kami mau Tuhan pagi hari ini, kami sungguh-sungguh menggunakan kesempatan yang ada Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh mencari wajah-Mu. Kami mau arahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan ini Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Kau hadir bersama dengan kami pagi hari ini. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Kami bawa korban syukur kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat segala kemurahan-Mu dalam hidup kami Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu yang melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Bahwasanya kasih setia-Mu selama-lamanya tak pernah berhenti. Kuduslah Engkau Tuhan, Allah yang layak untuk disembah Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Biarlah seluruh bumi Tuhan meninggikan Kau ya Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus, layak dipuji dan disembah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hati
hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Kau Allah semesta ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, Tuhan layak disembah Tuhan. Kuduslah Tuhan, surga bumi. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, boleh katakan di hadapan Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Gunung tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar.
menunduk di hadapan-Mu Tuhan. Laut bergelora, Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sorak-sorai bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Layak ditinggikan Tuhan, layak disembah Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kita yang siap untuk memberi yang terbaik buat Tuhan, mari katakan amin. Shalom, selamat pagi. Berapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Ya Tuhan kita, Tuhan yang amat baik, amin. Teramat baik bagi setiap kita. Pagi hari ini kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau katakan Engkau baik Tuhan. Di hadapan-Mu kami datang Yesus. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Mari ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih setia-Mu di dalam setiap
Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mau katakan, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami datang Tuhan. Ku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Mari menyanyi buat Tuhan. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasihi. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan benar, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Ku datang ya Tuhan, untuk penuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Bukan menyanyi, bukan menari, hanya untukmu Allah yang ku kasihi. Kau ku layani sepenuh hati. Segala kemuliaan, bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan kebenaran, sampai bukti rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Kami mau terus setia mengiringmu Yesus sampai akhir hidup kami. Mari kita mau sama-sama katakan, Tuhan, ini mazmur dan pujian kami bagimu Tuhan. Tuhan, ini mazmurku, pujian bagimu, persembahan hatiku. Tuhan, ini syukurku, ku naikkan hanya bagimu, Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan, kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dalam roh dan benar, sampai putih rambutku, sampai putih rambutku, habis nafasku. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutmu selalu, oh Yesus Tuhanku. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja yang layak disembah Tuhan, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Bersyukur untuk semua perbuatan ajaib yang Kau lakukan atas hidup kami Tuhan. Kau Allah yang terus setia Tuhan, menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami sungguh-sungguh menggenapi rancangan-Mu Tuhan. Mari bawa kami Tuhan masuk di dalam rencana-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan masa depan yang cerah. Tidak ada rancangan kecelakaan Tuhan. Kami mau percayakan seluruh hidup kami Tuhan hanya kepada rencana-Mu ya Tuhan.
Sama-sama katakan, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. ini hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami bawa kepadamu Bapa. Mari Tuhan berbicara atas setiap umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Nyatakan apa yang salah di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang terus menuntun kami. Untuk kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Persilahkan duduk. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Senang masih bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya ikut seminar dengan tema Dunia Butuh Bapak. Bapak yang sejati tentunya, bukan bapak-bapaan, Bapak yang sejati. Bapak yang sejati itu Bapak yang telah menjadi pria yang sejati. Kalau kita nggak jadi pria yang sejati, kita nggak mungkin jadi Bapak yang sejati. Kalau Bapak nggak berfungsi dalam rumah, otomatis anak-anaknya yang jadi masalah, yang jadi kendala. Oleh karena itu, Bapak-bapak harus berfungsi. Nah, pria yang sejati itu apa sih? Pria yang berani berdiri dengan keyakinannya walaupun masa-masa sukar. Karena banyak pria-pria sekarang ini lari dari kenyataannya dengan keadaan yang sekarang ini mereka menghindari tanggung jawabnya. Apa sih fungsinya Bapak di keluarga itu? Ada 4 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Bapak itu menentukan otoritas untuk anak-anaknya. Dia memberitahu kepada anak-anaknya bahwa anak-anaknya itu adalah anak Allah. Dan itu harus diulang-ulang bahwa dia adalah anak Allah. Yang kedua,
bicara tentang identitas. Dia harus menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa seorang anak, siapapun dia punya identitas anak Allah juga, kerajaan Allah. Ya, jadi kalau dia punya identitas kerajaan Allah, otomatis dia hidup pasti benar. Pasti dia menyadari kehidupannya. Yang ketiga, yang memberi rasa aman. Jadi papa itu memberi rasa aman di tengah-tengah keluarganya. Yang ketiga, afirmasi. Nah Bapak Ibu, yang keempat afirmasi. Afirmasi itu pengulangan. Seperti di ulangan 6 itu kan dikatakan diulang-ulang, diajar ulang-ulang, berulang-ulang. Nah anak-anak kadang-kadang nggak pernah diajarin, jadi dia nggak tahu sih fungsi anak seperti apa, anak harus seperti apa. Coba Bapak Ibu kalau kita di rumah kita ngomongin anak goblok, lu bego, lu segala macem. Anak-anak tuh jadi bego beneran, goblok beneran. Coba sekarang kita ulang, kita rubah. Kita ngomong begini sama anak-anak, kamu anak Tuhan, disuruh ulang-ulang aja afirmasi, kamu diberkatin, kamu bisa ngelakuin semua hal. Ya kan, kalau kamu jatuh, kamu bisa bangkit lagi. Diulang-ulang. Jadi anak itu jadi punya self belief-nya tuh, jadi punya kepercayaan dirinya itu jadi kuat gitu loh. Jadi anak-anak nggak mudah lemah. Ya jadi bapak-bapak, khusus bapak-bapak, berfungsilah dengan sempurna di rumah kalian semua. Ya, jangan jadi bapak-bapak yang bapak-bapakan. Nah pagi hari sama-sama Bapak Ibu Saudara kita pengen belajar tentang hidup dengan fokus yang benar. Tema kita selama 1 bulan ini, hidup dengan fokus yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, apa sih yang jadi fokus dalam kehidupan kita? Fokus itu akan benar-benar mempengaruhi kehidupan kita. Ya, saya percaya Bapak Ibu kalau kita benar-benar memfokuskan diri kita kepada Tuhan, pasti kita akan mengalami kebahagiaan. Percayalah. Contoh misalnya, kalau kita ketemu orang yang suka ngelucu aja dalam satu komunitas, kita di dalamnya, yang biasanya kita nggak ketawa, bisa ketawa. Itu gara-gara orang lucu doang loh. Ya kan? Terus kalau kita ketemu juga orang-orang yang ngebetein aja. Kita lagi sukacita, ketemu orang yang ngebetein aja, kadang-kadang kita terpengaruh ikut bete. Betul ya? Apalagi kalau kita ketemu Tuhan, apalagi kalau kita fokusin diri kita sama Tuhan. Wah pasti deh, kita pasti ngalamin kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, apa sih yang jadi fokus kita dalam kehidupan kita, itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah minggu lalu kita sudah belajar tentang Kristen yang seolah-olah. Saya berharap kita bukan jadi Kristen yang seolah-olah atau seakan-akan, atau yang lainnya, tapi kita benar-benar belajar jadi Kristen yang sesungguhnya, penyembah-penyembah yang benar. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang Anda adalah apa yang Anda sukai. Ya, jadi Anda adalah apa yang Anda sukai. Nah Bapak Ibu Saudara, pada dasarnya tidak ada orang yang tidak mempercayai tentang adanya Tuhan. Semua orang mempercayai adanya Tuhan, hanya saja yang membedakan adalah siapakah Tuhan yang ia percayai. Jadi nggak ada orang ngomong, saya nggak percaya Tuhan. Jadi nggak ada Bapak Ibu yang namanya sungguhnya ateis, itu nggak ada. Semua orang itu mempercayai Tuhan. Kalau kita nggak mempercayai Tuhan yang sejati, otomatis kita mempercayai Tuhan yang palsu. Ilah-ilah yang palsu. Apa sih ilah-ilah yang palsu? Segala sesuatu yang melebihi Tuhan, itu ilah palsu. Contoh, bisa aja kedudukan, bisa aja harta, bisa aja jabatan, dan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Bisa juga hobi. Kalau kita bisa mengutamakan hobi kita lebih dari Tuhan, itu juga ilah palsu. Nah Bapak Ibu Saudara, semua orang tuh pasti menyembahlah sesuatu. Walaupun nggak nyata gitu kita sembah hobi kita segala macem gitu, enggak. Ya kan, tapi tindakan kita itu menyatakan seperti itulah. Ya kan, kalau kita nguber jabatan kita lebih dari waktu-waktu kita nguber Tuhan, ya itulah berhala kita, itulah ilah palsu kita dalam kehidupan kita. Kalau kita nguber karir kita sampai kita lupa ibadah sama Tuhan, ya itulah ilah kita, ilah palsu kita. Nah itu jadi Bapak Ibu, nggak ada di dunia ini yang orang sesungguhnya yang ateis. Jadi semua orang itu pasti menyembah sesuatu, jadi menyembah Tuhan yang sejati atau menyembah Tuhan yang palsu. Bapak Ibu, David Foster Wallace dikatakan begini. Ini profesor dalam satu universitas, tapi udah meninggal orangnya. Dikatakan gini, jika engkau memuja uang dan harta, jika itulah tempat di mana engkau menaruh makna hidupmu, maka engkau tidak akan pernah memikirkan rasa cukup. Tidak pernah engkau merasa cukup. Itu adalah kebenaran. Sembahlah tubuh dan kecantikan dan daya pikat seksualmu, dan engkau akan selalu merasa dirimu jelek.
Dan ketika waktu dan usiamu mulai nampak, maka engkau akan mengalami 1.000.000 kematian sebelum waktu dan usia itu akhirnya mendukakan dirimu. Sembahlah kekuasaan, engkau akan berakhir dengan merasa lemah dan ketakutan. Sembahlah kepandaianmu, engkau akan berakhir dengan merasa bodoh. Nah Bapak Ibu, ayat perkataan ini, statement ini relasi senafas, senada dengan Mazmur 115 ayat 4-8 dikatakan begini. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Dikatakan ayat ke-8 dikatakan gini, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita sembah itu akan mirip-mirip dengan orang itu. Ya, kita punya, mungkin kita dulu waktu muda kita punya idola. Ya. Kita mungkin punya idolanya bintang film kah, penyanyi kah, apalah kita punya idola. Kalau idola kita itu rambutnya gondrong, kita juga gondrong. Ya kan, gaya bicaranya, gaya pakainya, gaya jalannya, semuanya kita ikutin. Mirip-mirip. Idola itu ya mirip-mirip apa yang kita sembah lah, apa yang kita sukain. Nah Bapak Ibu, saya percaya banget kalau kita benar-benar gini, dikatakan ayat 8 tadi, seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita pengen belajar, kita tuh pengen jadi benar-benar penyembah-penyembah yang benar. Nah penyembah-penyembah benar itu bukan bicara menyembahnya di mana, atau cara menyembahnya seperti apa. Nah penyembah benar itu adalah penyembah yang benar-benar menyembah Tuhan yang sejati, menyembah Allah yang sejati. Itu penyembah benar. Tapi kalau kita menyembah yang saya katakan tadi, ada ilah-ilah palsu, mungkin jabatan, uang, atau mungkin ketenaran segala macam, Bapak Ibu, kita bukan jadi penyembah-penyembah benar. Nah di sini jelas dikatakan ya Bapak Ibu, kita bersama-sama belajar selama 1 bulan ini kita belajar dari Yohanes 4 ayat 21-24. Ya. Nah dikatakan begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini ayat 23 dikatakan gini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Dikatakan Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, kalau ada dikatakan penyembah-penyembah yang benar, artinya juga ada penyembah-penyembah palsu. Kita nggak bisa ngomong dia itu penyembah palsu, atau kita nggak bisa nilai orang, kita nggak bisa ngejudge orang. Kita koreksi diri kita sendiri, kita tuh penyembah benar atau bukan. Nah jelas dikatakan gini, Tuhan tuh mau penyembah-penyembah yang benar, bukan penyembah-penyembah yang palsu. Nah penyembah-penyembah benar dikatakan penyembah-penyembah yang benar-benar bukan tempat atau posisinya, tapi siapa yang kita sembah. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang akan menentukan penyembah benar atau bukan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 ini jelas dikatakan penyembah sejati akan menyembah Allah yang sejati. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini, siapa sih Allah yang sejati itu? Ya. Jadi apa yang disembah orang, hal itu akan mempengaruhi yang bersangkutan dan menjadikan orang tersebut menjadi apa atau siapa yang dia sembah. Artinya kepada siapa kita memfokuskan hidup kita, demikianlah kita jadinya. Nah sekarang saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita mau fokus kepada Tuhan yang sejati. Ya. Sama-sama kita belajar, kita koreksi diri kita, kalau kita merasa atau kita benar-benar, oh saya kok nggak nyembah Tuhan yang sejati, ayo sama-sama kita bertobat, sama-sama kita berubah. Nah Bapak Ibu di sini dikatakan ayat 23, yang pertama Bapak Ibu Saudara, Allah yang sejati adalah pribadi yang maha kuasa. Ayat ke-24 dikatakan gini, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya.
Nah jelas dikatakan, Bapak Ibu dikatakan ayat 24, Allah itu roh, Allah. Nah di sini jelas dikatakan Allah itu dalam bahasa Yunani dikatakan Theos, dalam bahasa Inggris dikatakan Ibraninya Elohim, dalam bahasa Inggris dikatakan God, dikatakan gini, pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa. Allah itu bukan Allah yang sekedar gak bisa buat apa-apa, tapi dikatakan gini, Allah itu pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa. Artinya apa? Di dalam kealahannya Allah, Allah itu bisa ngelakuin banyak hal dalam hidup kita, banyak perkara dalam kehidupan kita, yang notabene-nya, yang manusia gak mampu lakukan, Tuhan tuh mampu. Dan ketinggian Tuhan itu nggak ada bandingannya dengan apapun juga. Bapak Ibu nggak bisa bandingin Tuhan dengan keadaan di dunia ini, dengan siapapun yang hebat di dunia ini, kita nggak bisa bandingin kehebatan Tuhan. Nggak ada. Nah, kita harus benar-benar jangan sampai kita menyembah sesuatu oleh Bapak Ibu, saya katakan ini, yang namanya jabatan, uang, ketenaran, itu ada masanya Bapak Ibu Saudara. Ada batasnya. Kekuasaannya pun terbatas Bapak Ibu Saudara. Kalau istilah orang ngomong gini, di atas langit masih ada langit. Tapi saya percaya Bapak Ibu, di dalam kealahan Allah, enggak ada yang lebih besar lagi daripada Allah. Enggak ada yang lebih tinggi lagi daripada Allah. Enggak ada yang lebih hebat lagi daripada Allah. Ini yang harus kita sembah. Tuhan yang ini yang harus kita sembah. Jangan cari yang lain. Kadang-kadang kita mudah terpancing, mudah tergiur tawaran-tawaran yang mengatakan di tengah-tengah situasi ini, ya kalau kita nggak bisa usaha kita mentok lah, kita nggak bisa buat apa-apalah, kita mungkin sudah berumur, jodoh berat lah segala macam. Dengar informasi. Oh di sono ada tuh Allah yang hebat, yang luar biasa, yang kita sebut ilah atau dukun-dukun. Kita nggak menyembah Tuhan. Kita nggak menjadikan Tuhan maha tinggi. Nah karena Allah ada pribadi yang maha kuasa, artinya di dunia ini tidak ada yang sebanding ataupun yang bisa kita banding-bandingkan dengan Allah. Hanya Allah lah pribadi yang patut disembah. Cuma Tuhan. Udah gak ada yang lain Bapak Ibu Saudara. Nah jadi jangan sampai kita jangan sampai kita menggeserkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita menyembah-nyembah yang lain. Kita bisa ngomong dalam hidup kita ngomong gini. Saya gak nyembah apa-apa Pak. Saya cuma nyembah Tuhan yang hidup. Saya pengen kasih tahu begini. Semua hal yang kita lakukan jauh-jauh lebih penting daripada Tuhan. Itu berhala. Itu ilah-ilah palsu. Ya. Jadi Bapak Ibu, menyembah itu berbeda dengan memuji. Ya, beda. Kita bisa memuji siapa aja, kita bisa memuji orang-orang yang baik sama kita bisa memuji orang-orang yang pernah buat hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak boleh menyembah dia loh. Ya kan? Kadang-kadang manusia jadi salah kaprah loh. Seakan-akan dia itu Tuhan kedua dalam kehidupannya. Ngeri loh. Jangan sampai Bapak Ibu jadiin Tuhan kedua dalam kehidupan kita loh. Gara-gara dia berbuat baik loh. Jangan sampai kita sembah-sembah orang supaya dia memberkatin kita loh. Jangan sampai. Nah jadi beda ya Bapak Ibu memuji dan menyembah. Jadi kita bisa memuji siapa aja yang berbuat baik, yang berhasil dalam kehidupannya, menjadi juara, menjadi apa, kita boleh puji dia dong, nggak jadi masalah. Tapi kita nggak boleh menyembah dia, kita nggak boleh, wah dia jadi agung lah segala macam, tidak boleh. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu, bulan-bulan yang lalu kita sudah belajar nih, gimana caranya mengetahui siapa sih yang kita sembah. Ya, ada 3 pertanyaan waktu itu, saya ulangin lagi. Pertanyaan yang pertama, ya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ketika kita mengalami keberhasilan, siapa yang kita banggain? Yang kedua, ketika kita menghadapi kesukaran, siapa yang kita andalkan? Yang paling kita andalkan. Yang ketiga, ketika kita menghadapi masa depan, siapa yang kita harapkan? Jawaban kita itu menentukan siapa yang kita sembah. Kalau kita ngomong begini, ketika mengalami keberhasilan, siapa yang kita banggain? Oh, paman saya yang nolong. Ketika kita menghadapi kesukaran, siapa yang kita paling andalin? Wah, harus cari paman saya juga nih. Ketika kita ngomong masa depan, wah paman saya usahanya banyak, saya juga harus cari dia. Paman kita jadi berhala dalam kehidupan kita. Jadi siapa yang jadi berhala dalam kehidupan kita? Jadi Bapak Ibu, saya berharap jawaban kita semuanya Tuhan. Ya, jadi Tuhan itulah Tuhan yang sejati. Jadi Bapak Ibu, suka nggak suka, percaya nggak percaya, mau nggak mau, Bapak Ibu sadar nggak sadar, Bapak Ibu percayalah, segala sumber berkat itu Tuhan.
Jangan pernah berpikir Bapak Ibu kuat, Bapak Ibu bisa kerja keras, Bapak Ibu bisa berhasil. Saya pengen tahu gini, kalau bukan Tuhan yang campur tangan, sekuat apapun tenaga kita, sehebat apapun pemikiran kita, semampu apapun kita nggak bakal berhasil. Serius, kita nggak bakal berhasil. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, apa atau siapa yang menjadi jawaban ketiga jawaban tersebut, itulah yang akan kita sembah dalam hidup kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita salah menyembah. Karena Allah adalah pribadi yang maha tinggi dan maha kuasa, maka saya percaya apapun kesulitan kita dan apapun kesukaran kita yang kita hadapi, jangan pernah merasa khawatir. Ada Tuhan yang maha tinggi, ada Tuhan yang maha kuasa, sembah Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang sejati adalah pribadi yang maha pengasih. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kemahatinggian Tuhan, di tengah-tengah maha kuasaan Tuhan, Tuhan itu kan pribadi yang sombong. Ya kan? Kadang-kadang ya kita harus belajar mencerminkan Tuhan. Di tengah-tengah kehebatan Tuhan, Tuhan itu pribadi yang benar-benar gini, mau punya rasa juga maha pengasih. Nah maka di ayat ini dikatakan, ayat ke-23, Yohanes 4 ayat 23 dikatakan gini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah sebutan Bapa ini Bapak Ibu, ini saya ngomong tadi, gambaran Bapa itu bukan gambaran Bapa itu, ya kalau misalnya kita punya gambaran Bapa yang jahat, jolim, kasar, keras, main hajar aja, otomatis kita waktu kita menyembah Bapa, kita pun mengalami kesulitan. Wah, Bapak saya itu kasar. Kita ngegambarin Bapak kita di surga juga kasar. Saya pengen tahu gini, Bapak di surga itu Bapak yang penuh kasih. Bapak yang gak pernah selalu ngeliat kesalahan-kesalahan kita. Walaupun kita pernah salah, jauh-jauh di belakang kita pernah salah. Bapak itu gak pernah ngomong gini, waktu datang, lu ingat gak waktu dulu pernah buat salah? Bapak di surga itu gak pernah begitu. Mungkin Bapak kita di dunia seperti itu, mungkin. Kadang-kadang dia juga seperti itu, tapi saya percaya gini, Bapak kita yang di surga itu nggak pernah lihat-lihat kesalahan kita. Jadi dia nggak pernah mikirin jauh-jauh di belakang itu. Nah sebutan Bapak ini benar-benar gini, ini gambaran Bapak yang penuh kasih. Bapak yang selalu menerima ketika anak-anaknya salah. Bapak yang nggak pernah selalu ungkit-ungkit ketika dia salah lagi. Dia ngomong gini, udah lah lu nggak usah datang ke gua lagi nih, lu salah-salah terus. Enggak. Kadang-kadang kita Bapak yang benar-benar yang nggak mencerminkan Tuhan, tapi ini benar-benar Bapak yang benar-benar penuh kasih. Yang saya katakan ini, di tengah-tengah kemahatinggian Dia, di tengah-tengah mahakuasaan Dia, Tuhan benar-benar rela datang loh sama kita. Sekalipun kita nggak datang sama Dia, tapi Tuhan benar-benar Dia rela datang, Dia rela tolong kita, Dia rela benar-benar bantu kita. Nah benar-benar dikatakan, maka saya katakan gini ya, saya ulangin lagi dikatakan ini. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa. Ini gambaran Allah yang benar-benar penuh kasih dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang Tuhan yang mau kita sembah. Tuhan yang benar-benar di dalam kedaulatan Tuhan, di dalam kemahakuasaan Tuhan, di tengah-tengah kemahatinggian Tuhan, Tuhan ini punya pribadi yang benar-benar, Dia sayang banget sama kita. Dia benar-benar peduli banget sama kita. Dia nggak rela lu kalau kita ngalamin luka, dia nggak rela lu kalau kita ngalamin hal-hal yang gelap dalam kehidupan kita. Tapi benar-benar Dia datang sama kita. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya katakan tadi, jadi dalam kasih-Nya yang besar itu, Tuhan rela bangun relasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita ngandelin manusia, kalau kita sembah ilah-ilah palsu dalam kehidupan kita, saya kasih tahu gini ya, kalau kita nggak pernah korban, kalau kita nggak pernah memberi sesuatu, Bapak Ibu saya percaya dukun tuh nggak pernah kerja loh. Kalau Bapak Ibu nggak bawa kembang, nggak bawa apa, dukun tuh nggak mau kerja. Serius. Nggak minta ayam-ayam segala macam kalau Tuhan mah. Tuhan tuh Allah yang penuh kasih, walaupun Dia tahu kita punya problem, kita nggak datang sama Dia, Tuhan tuh menghampiri kita loh. Tuhan yang penuh relasi. Kalau kita kan enggak Bapak Ibu, kalau manusia kan enggak. Ketika Tuhan tuh datang sama kita tuh bukan ketika ada untung atau ruginya. Enggak ada seorang papa pun datang kepada anak-anaknya, dia pencari untung. Enggak ada seorang papa pun yang mendidik anak-anaknya, mengajar anak-anaknya bisnis yang dia ngomong begini, suatu saat kelak, ingat ya nak, kamu harus kembaliin punya papa. Enggak pernah. Serius, enggak pernah.
Enggak pernah sekalipun Tuhan nebus kita dengan kebapaannya. Sampai mati di kayu salib anaknya diberikan. Tuhan enggak pernah ngomong loh. Ingat ya, kalau sampai suatu saat kamu orang enggak taat lagi, ku bakar habis semuanya. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Nah Tuhan yang seperti inilah, Bapa yang penuh kasih inilah yang harus kita sembah. Bapa yang benar-benar mengasihi kita dengan tulus, yang gak pernah hitung-hitungan dengan kita. Yang di tengah-tengah kita mungkin pernah gak setia, Tuhan tuh tetap setia loh. Dia tungguin tiap hari. Dia tungguin tiap waktu seperti perumpamaan seorang anak bungsu. Dia tungguin loh. Dia nanti segala macam anak yang hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, Bapak, dia rela, dia mau dengan kemegahannya, dengan kebesarannya. Sekalipun kita ngomong saya manusia hina, Tuhan tetap mau menjadi sobat buat kita. Tuhan pun tetap mau menjadi sahabat buat kita. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Allah ini yang benar-benar sebutan Bapa itu satu ungkapan relasi yang akrab antara Allah dan umatnya. Nggak ada agama lain yang panggil Bapa kan, cuman kita panggil dia Bapa. Panggil Bapa. Jadi belajar kalau doa panggil dia Bapa. Panggil Bapa. Sampai kita benar-benar merasakan Bapa itu yang benar-benar ngayomin kita, Bapa itu yang benar-benar memeluk kita, Bapa itu yang benar-benar menolong kita, Bapa itu yang benar-benar menopang kita dalam kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, Allah bersedia dekat umatnya karena Allah punya sifat Maha Pengasih. Ya Bapa itu Maha Pengasih. Jadi kalau kata Maha Pengasih itu nggak ada, ya saya berharap sih memang nggak ada ya. Saya juga percaya pasti nggak ada juga, di tempatnya juga pasti nggak ada. Yang Bapak punya iming-iming, anak saya nanti saya bentuk, saya jadikan, saya buat dia jadi orang-orang yang hebat, yang berhasil suatu saat Papa menikmati hasil hartamu. Nggak pernah ada itu, saya percaya nggak pernah ada. Ya kan? Karena saya percaya Papa mengasihi dengan kasih yang tulus. Papa memberi yang tulus. Papa mengajar yang tulus tanpa ada pamrih sedikit pun juga. Dan saya percaya Bapa yang sama yang di surga, Bapa yang luar biasa, yang Maha Pengasih juga. Ketika nolong kita, dia nggak pernah minta apapun dalam kehidupan kita. Tuhan gak pernah minta dana kita, Tuhan gak pernah minta duit kita, Tuhan gak pernah minta apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, jadi kesediaan Allah untuk berada dekat dengan umatnya itu diwujudkan dengan hadirnya Tuhan melalui Yesus Kristus, Tuhan kita. Kalau kita benar-benar mengasihi Bapa yang Maha Pengasih tadi, taatin aja apa yang Tuhan mau. Ikutin aja perintah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bapa mengasihi kita, ya Bapa pribadi yang Maha Kasih. Yang ketiga, Allah yang sejati adalah pribadi yang tidak memerlukan apapun juga. Nah di sini dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu nggak tergantung dengan apapun juga. Tuhan cukup dengan dirinya. Dan saya pengen tahu Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan nggak butuh Bapak Ibu Saudara, yang kita yang butuh Tuhan. Kadang-kadang kita merasa sombong, seakan-akan dunia ini nggak bergerak, seakan-akan dunia ini nggak bisa jadi apa-apa tanpa kita. Bapak Ibu saya cuma ingetin aja, Tuhan nggak butuh siapapun juga. Kita tuh butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Ya, nah di sini katakan ayat 24 dikatakan gini, Allah itu roh. Nah berbicara tentang Allah itu roh, artinya Allah bukannya benda atau materi. Ya, bukan benda atau materi, tidak terbatas dan kekal. Tidak dapat binasa. Jadi karena dia adalah roh, maka Allah tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah di ayat 21 dikatakan gini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu bukan bicara tempat. Di sini dikatakan apa? Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, bukan di gunung Gerizim atau bukan di Yerusalem. Ini bicara benar-benar gini, Allah dengan kedaulatannya, dengan kemahaannya yang dikatakan tidak memerlukan apapun juga, Allah itu roh. Artinya apa? Dalam waktu yang bersamaan ketika Tuhan ada di gereja yang lain, Tuhan juga ada di sini. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir, wah kalau Tuhan di sini, di gereja-gereja ada Tuhan dong.
Enggak, Allah itu roh. Allah itu bisa bergerak dalam dimensi apapun juga. Allah bisa menembus dalam hal apapun juga. Jadi Allah Maha hadir, Allah nggak butuh manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Allah itu masih memerlukan apapun juga dalam kehidupannya, dia bukan Allah. Ya kan, kayak kita nih, kita kan masih banyak butuh hal dalam kehidupan kita. Walaupun kita punya segala-galanya, kita masih butuh banyak hal loh. Ada orang yang punya segala-galanya, belum tentu damai sejahtera, masih butuh damai sejahtera. Ada orang yang punya segala-galanya, belum tentu punya sukacita, masih butuh sukacita. Jadi kita manusia ini terbatas, tapi Tuhan yang Allah itu roh, itu Tuhan yang tanpa batas dan dia bisa melakukan banyak hal, banyak perkara dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu bukan Allah yang roh tadi, Allah itu bukan roh, alangkah susahnya hidup kita. Kalau kita mau menyembah Tuhan, kita harus pergi ke Yerusalem. Butuh duit banyak untuk pergi ke Yerusalem. Ya. Tapi karena Tuhan itu roh, kita bisa menyembah Tuhan di rumah. Kita bisa menyembah Tuhan di mana-mana. Enggak ditentukan dengan tempat. Nah oleh karena itu Bapak Saudara, pribadi yang tidak memerlukan apapun juga. Jadi saya ajak Bapak Ibu saya sama-sama kita menyembah Tuhan yang sejati. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pengasih, Allah yang tidak dibatasi oleh keadaan apapun juga, pribadi yang tidak memerlukan apapun juga. Jadi saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam kehidupan kita, kalau Tuhan itu maha hadir, saya percaya apapun kesukaran kita, jangan panik. Tuhan sanggup hadir tepat pada waktunya. Loh benar loh. Waktu kita sukar, waktu kita sedih, doa aja sama Tuhan. Tuhan hadir. Dan Tuhan siap nolong kita. Ya. Jadi kita harus benar-benar menyadari bahwa tiap detik kehidupan kita, semuanya karena kemurahan Tuhan. Benar. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, kehidupan kita itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bukan karena gagah kita. Bukan. Ya. Jadi jangan khawatir dengan apapun yang kita alami. Karena selalu ada pengharapan dalam Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di Yohanes 4 ayat-ayat sebelumnya, yang seorang perempuan ini Bapak Ibu Saudara, ketika dia tidak menyembah Tuhan yang benar, dia sampai punya 5 suami. Dia nggak ngalamin kebahagiaan. Tapi ketika dia menyembah Tuhan yang benar, dia katakan apa? Kamu tidak akan haus lagi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, dunia dengan segala keberadaannya akan memberikan yang terbatas dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya Tuhan dengan segala kemahaannya, dia akan memuaskan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara, kita belajar sama-sama siapa sih yang jadi fokus dalam diri kita. Ubah fokus kita kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita nggak ngalamin kebahagiaan, mungkin kita salah fokus. Kalau kita bicara tentang perempuan ini, dia berpikir dengan ganti-ganti suami, dia bisa bahagia. Kenyataannya enggak. Kita kadang-kadang berpikir dengan banyaknya harta, kita bisa bahagia. Saya sih enggak ngejamin Bapak Ibu Saudara. Saya juga enggak ngejamin bahwa orang yang tiap hari ke gereja pun, dia akan ngalamin kebahagiaan. Tapi saya percaya ketika dia ketemu Sang Allah sejati, dia pasti ngalamin kebahagiaan. Saya akan akhiri dengan satu cerita. Seorang pengusaha yang tadinya baru lulusan dari kuliah, dia berusaha, dia punya satu tujuan, dia punya satu fokus, uang dan karier. Di tengah-tengah dia usaha, uang dan karier, dia harus berpindah-pindah beberapa kota. Anaknya cinta Tuhan, keluarganya cinta Tuhan. Karena dia pengen uber uang dan kariernya, dia harus pindah beberapa kota dan dia bawa keluarganya. Dia punya komunitas, sebelum dia pindah-pindah, dia punya komunitas gereja, dia punya orang-orang yang mencintai dia lah, saling mencintai, segala macam, saling mengasihi, punya komunitas. Tapi karena berpindah-pindah terus-menerus, sampai keluarga ini juga harus ikut pindah, sampai akhirnya keluarga ini jadi, aduh maleslah ke gereja. Kenapa? Dia harus ketemu lagi orang-orang baru, membangun hubungan yang baru lagi. Akhirnya dia membuat dia malas ke gereja. Dia pindah 5 kali. Sampai akhirnya di tengah-tengah
pencariannya itu dia nggak ngalamin satu sukacita, dia nggak mengalami kebahagiaan. Bahkan dia mengalami kesepian. Dia mengalami seakan-akan kekeringan. Nggak ngalamin apa-apa. Uangnya dapat, karirnya dapat. Tapi dia kehilangan sesuatu hal. Dia merasa sepi. Akhirnya dia berkata gini dengan keluarganya, dia ngomong gini, cukup. Kata cukup itu membuat dia benar-benar berhenti mencari uang dan karir. Dia belajar begini. Dia belajar mencukupkan diri dengan apa yang dia punya. Bukan berarti dia nggak kerja loh, tetap kerja, tapi dia nggak nguber, nggak memfokuskannya. Akhirnya dia benar-benar mulai kembali cari Tuhan. Ketika dia mulai mencari Tuhan, dia menemukan Tuhan yang sejati. Lewat itu, dia mengalami kecukupan. Dan dia mengalami kebahagiaan. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, saya pengen tahu begini. Carilah Tuhan. Alkitab jelas Matius 6 ayat 33. Carilah Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, jangan dibalik. Kadang-kadang kita ngomong sama teman-teman, yuk ke gereja yuk. Belum sempat. Belum, masih nguber karir. Belum, dananya belum cukup, uangnya belum cukup. Bahkan ada orang yang ngomong begini. Saya pernah ngajak nih ke gereja. Nggak enak ke gereja, nggak ada uang untuk persembahan. Bapak Ibu jangan pikirin uang untuk persembahan. Hati kita ke Tuhan. Bukan uang, Tuhan nggak minta uang kita kok. Ya kan? Bapak Ibu kasih persembahan itu bukan cari Tuhan itu bukan cuan, nggak cuan. Bapak Ibu jangan pernah berpikir ya, cari Tuhan itu bukan untung rugi. Kalau kita memberi persembahan dan berpikir ada untung 30 kali, 60 kali, 30 kali lipat, Bapak Ibu udah bisnis itu, bukan cari Tuhan tuh. Lo bener loh. Kalau kita mau persembahan aja, gak usah dipikirin. Jadi jangan ini. Nah makanya itu Bapak Ibu saudara, ayo sembah Tuhan yang sejati. Sembah Allah yang sejati. Maka kita akan mengalami kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, ayo sama-sama kita berdoa, kita mau merenungkan sebentar kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa kita memfokuskan hidup kita, hal itu akan mempengaruhi pribadi kita. Kebahagiaan sejati akan kita peroleh jika kita menyembah Allah yang sejati. Ya, jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara, biarlah kita menemukan, mendapatkan Allah yang sejati dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu ketemu Tuhan, Bapak Ibu pasti ngalamin kebahagiaan yang sejati juga. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak kami berdoa Tuhan, kalau hari-hari ini bukan Tuhan lagi yang jadi fokus utama dalam kehidupan kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami dalam kehidupan kami, di hari-hari kami, itu karena kemurahan Tuhan. Itu karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami pun dapat lebih Tuhan, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami ya Bapa. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami mau kembali fokus kepada Engkau, kami mau jadi penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar adalah penyembah-penyembah yang menyembah Allah yang sejati. Biar dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang sejati. Biarlah kami menyadari bahwa Allah yang sejati adalah Allah yang maha kuasa, pribadi yang maha kuasa. Kuasanya gak pernah dibatasi dan tidak ada satu apapun yang mampu membatasi kuasa Tuhan. Allah yang sejati adalah Allah yang maha pengasih. Di tengah-tengah kehebatannya, kekuasaannya, kemahatinggiannya, Tuhan rela bangun relasi dalam kehidupan kita. Karena Dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan gak pernah meninggalkan kita di tengah-tengah kita ngalamin kesukaran, ketika mengalami kesulitan. Tuhan tahu banget apa yang kita rasain. Apa yang kita alamin.
Biar relasi kita dengan Tuhan membawa kita benar-benar mengalami satu hal-hal yang mengalami satu terobosan baru dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh mengalami breakthrough dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, biarlah hari-hari kita ketika kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, kita nggak pernah lagi dipengaruhi dengan keadaan-keadaan di sekitar kita. Karena Tuhan jauh-jauh berdaulat dengan keadaan tersebut. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengasihi kami. Karena Kau Allah yang sejati Tuhan, Kau juga gak butuh apapun. Tapi kamilah yang butuh Engkau Tuhan Yesus. Biarlah kami menyadari Tuhan, setiap langkah hidup kami butuh Engkau. Kami minta Tuhan, terus Tuhan, topang kami, tolong kami Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami Tuhan, kami boleh menemukan Tuhan kebahagiaan yang sejati. Kami mau jadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami terus Tuhan fokuskan diri kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh mengalami kesulitan, kami boleh mengalami kesusahan, kami boleh mengalami kesukaran Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, jangan kami lihat berapa besar kesukaran tersebut, kesulitan tersebut, kesusahan tersebut Tuhan. Tapi kami mau lihat betapa besarnya Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Engkau tolong setiap kami Tuhan yang dalam pergumulan, dalam kesusahan, dalam kesesakan Tuhan, dalam kelemahan Tuhan. Bapak kami berdoa biarlah Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan, menopang kami, menolong kami, membawa kami keluar Tuhan ke tempat-tempat yang lebih baik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu lebih dari cukup Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kita yang mau menyembah, menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah Allah yang sejati, berkata amin. Terus berkati, pinjam waktu sebentar. Bapak Ibu, saya mau memberitahukan saja, tolong dukung dalam doa bahwa hari Sabtu depan anak saya Ariel akan menikah. Tapi mohon maaf juga Bapak Ibu Saudara, tidak mengundang siapapun juga, kecuali kerabat paman bibi saya pun banyak yang gak diundang, karena memang kerabat doang dan teman-teman dekatnya anak-anak saya aja. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya mohon dukungan doa, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Untuk perpuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA di KPB MDC Metro. Berikut ini adalah laporan persepuluhan dan persembahan yang masuk. Ibadah tetap diadakan secara onsite pagi dan sore dan rekamannya dapat disaksikan di YouTube MDC Metro. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini, kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau bersyukur kepada Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar.
kasih dan anugerah-Mu sungguh luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang hidup, Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa Tuhan. Dan sudah selayaknya kami untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini Tuhan kami masih terikat dengan berhala-berhala yang menyingkirkan Engkau di dalam penyembahan kami Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan kami menentukan diri kami untuk menyembah Engkau dengan benar ya Tuhan. Karena kami memahami akan apa yang ada di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang memenuhi segalanya Tuhan atas dunia ini Tuhan. Engkau Allah yang menciptakan segalanya dan memberikan segalanya Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Ketika kami boleh menyembah Engkau sebagai Allah kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami boleh sadar Tuhan, Engkau adalah Allah satu-satunya di dunia ini ya Bapa. Terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami kembali Tuhan bahwa hanya Engkau yang layak kami sembah ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu ini dan biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan kami mengutamakan Engkau ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarkan kasih dan anugerah-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Di tengah situasi-situasi yang terjadi, di dalam masalah-masalah yang terjadi atas bangsa ini Tuhan. Engkau Allah yang turut campur tangan Tuhan. Berikan hikmat, pengetahuannya lebih lagi dan solusi yang lebih baik Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan. Sehingga persoalan-persoalan dapat selesai dengan baik. Kami memberkati bangsa ini dan biarkan kami Tuhan boleh menjadi terang-Mu atas bangsa ini dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa Tuhan khusus untuk kota Metro Tuhan. Pernyataan-Mu juga nyata atas kota ini Tuhan. Kau berkati kota Metro dengan kasih dan anugerah-Mu. Pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi berkat atas kota ini ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa khusus Tuhan untuk Pak Wandi dan Ibu Suwani Tuhan. Jikalau minggu depan akan mengadakan satu momen yang sangat penting Tuhan bagi keluarga ini ya Tuhan untuk menikahkan Ariel Tuhan. Biarkan kasih dan anugerah-Mu Tuhan nyata Tuhan atas keluarga ini Tuhan. Juga setiap apa yang dibutuhkan, diperlukan Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan. Dan kami percaya di dalam setiap kegiatan yang ada Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, fasilitas yang dibutuhkan Tuhan Engkau cukupkan Tuhan. Sehingga di dalam pemberkatan Tuhan Engkau Allah yang hadir dan memberkati kedua mempelai ya Tuhan, sehingga menjadi suami istri yang takut akan Engkau Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesehatan setiap orang yang terlibat di dalamnya Tuhan. Juga berkati ya Tuhan calon besan yang ada Tuhan, dalam setiap mempersiapkan apa yang mereka perlukan juga Engkau Allah yang campur tangan ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan ya Tuhan acara pemberkatan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang merasa di dalam tubuh jasmaninya dalam keadaan sakit Tuhan. Engkau juga turut campur tangan di dalam setiap mereka yang sakit. Engkau sembuhkan ya Tuhan, Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan kasih dan anugerah-Mu nyata atas setiap mereka. Engkau Allah yang memberikan kekuatan tersendiri di dalam jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka terus mengandalkan Engkau, mengutamakan Engkau, dan yakin bahwa Engkau Allah adalah satu-satunya penyembuh di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga setiap mereka yang mengalami sakit di dalam rohaninya Tuhan, Engkau turut campur tangan. Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka, sehingga dikuatkan kembali, diteguhkan kembali, menjadi orang-orang yang kembali menyembah Engkau dengan segenap hati mereka ya Bapa. Terima kasih, kami sungguh bersyukur atas semuanya dan kasih yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan kami melalui berkat jasmani Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan.
dan kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau, dan biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih, sebentar kami mundur dari tempat ini, angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera menyertai Engkau di dalam segala aktivitas-Mu, dan Engkau dibuatnya berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Engkau boleh bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dari saat ini sampai Maranatha, yang percaya katakan. Amin.